Nah, kali ini saya akan mereview ulang materi yang telah disampaikan oleh Dr. Mutia Winanda, spesialis gizi tentang nutrisi dan kesehatan reproduksi remaja. Masalah remaja sendiri yaitu masih terdapat kasus masalah kehamilan remaja yang cukup besar. Remaja yaitu mereka yang sedang mengalami fase pertumbuhan pesat, yaitu di masa the second golden age, di mana secara biologis mereka belum matang dan terdapat faktor gaya hidup yang tidak sehat pada remaja pada umumnya. Nah, kedua faktor itu menyebabkan outcome kehamilan yang tidak baik. Jika belum matang secara biologis remaja dan faktor gaya hidupnya tidak baik, maka akan terjadi masalah pada kehamilan remaja, yaitu diantaranya terdapat BBLR atau berat bayi lahir rendah prematur, terus kematian, terpaksa akan disesar, kemudian terjadi preeklamsia, anemia, lalu perlambatan pertumbuhan, yaitu pertumbuhan yang melambat, kemudian pendapatan yang rendah. Itu diakibatkan karena kehamilan pada remaja, mereka belum mampu secara ekonomi, secara finansial, dan terpaksa dengan kondisi yang dialaminya, mereka putus sekolah dan kemudian terpaksa untuk memenuhi kebutuhannya bekerja sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Jadinya remaja tersebut yang sebelumnya memiliki mimpi untuk melanjutkan di jenjang berikutnya yang lebih tinggi, terpaksa tidak bisa dan berhenti hanya di jenjang pendidikan itu saja. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan lingkaran setan yang berlanjut, terjadinya pendapatan rendah, kemudian terjadinya kemiskinan terjadinya kesehatan yang menurun. Nah, dari situ akan muncul permasalahan yang kompleks dari remaja itu sendiri. Kehamilan pada remaja tetap tumbuh, tetapi pemenuhan nutrisi akan terjadi rebutan antara kebutuhan remaja sendiri atau si ibu dengan si janin. Dan kebanyakan yang menang mendapatkan nutrisi ialah si ibu, dan kemudian mengakibatkan janin mengalami beberapa masalah seperti BBLR atau prematur. Kemudian faktor gaya hidup remaja yang tidak sehat, pola makan tidak sehat, jarang sarapan, kemudian banyak minum minuman bersoda, terus makanan fast food. Hal itu semua menyebabkan status nutrisi remaja tidak optimal dan menyebabkan kurang gizi atau bisa juga obesitas. Nah, ada masalah nutrisi pada remaja, diantaranya yang pertama kurang gizi yang menyebabkan stunting. Apabila remaja mengalami kurang gizi dan remaja tersebut hamil, melahirkan, kemudian bayi tersebut bisa berisiko terkena stunting. Kemudian obesitas, kemudian anemia, defisiensi zat besi karena kekurangan zat besi, kemudian defisiensi yodium, vitamin A, kalsium, dan asam folat. Kemudian dampak kekurangan nutrisi terhadap tumbuh kembang janin yang diakibatkan karena remaja tadi yang kurang gizi. Hal tersebut berdampak terhadap tumbuh kembang janin. Yang pertama yaitu status gizi kurang. Janinnya mengalami status gizi yang kurang. Kemudian ekspansi volume darah saat hamil kurang, karena saat hamil itu membutuhkan volume darah yang lebih untuk mengangkut cairan jantung ke seluruh tubuh. Apabila pengangkutan cairan jantung ke seluruh tubuh kurang, akan menyebabkan aliran darah ke plasenta berkurang, maka akan terjadi dampak plasentanya mengecil, kemudian transfer zat gizi tidak sampai ke janin. Hal tersebut sangat berisiko sekali bagi baik si janin maupun si ibu remaja tersebut, karena jika nutrisi tidak terpenuhi maka akan muncul berbagai masalah gizi kurang yang dialami. Nah, maka dari itu remaja diperlukan mengenai sosialisasi tentang pendidikan seks dan kesehatan reproduksi, karena saat ini kesehatan
reproduksi dan pendidikan seks masih dianggap tabu. Nah, pendidikan seks dan reproduksi sendiri perlu diberikan kepada remaja di lingkungan sekolah, bukan hanya masalah akademik, tetapi di luar proses belajar mengajar juga kita perlu mensosialisasikan kepada remaja, bisa melalui forum khusus yang membahas mengenai pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Saya punya slogan bagus untuk remaja. Hai remaja, jangan buru-buru menikah, nikmati masa muda gemilang dengan menyuarakan perubahan-perubahan yang berarti bagi negeri ini. Say no to seks bebas and menikah apabila sudah waktunya dan matang secara biologis.